bersaksi ya, tidak ada nabi suruh minum air kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Mantap. Itu dianjurkan. Dengarkan ya. Nanti kalau dibuat VT jangan dipotong-potong bang. Suara saya ini. Masalahnya yang ngupload bukan saya. Begini, kalau asli uploadan saya, Nurul Somad dibaptis ya ini karena sudah tidak mampu berargumen dengan saya, memfitnah saya. Ada bang. Wah, kerjaan kalian itu. Nah. Silakan, Ini ngomong lanjut. sejujurnya ya, itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Edis ngerti tidak? Itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Ya. Artinya Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan, betul? Iya, untuk itu kan menjadi obat. Oke, Ya. berarti kalau umat muslim sakit sesuai dengan sunnah Rasul, maka orang Islam minum air kencing hewan, betul? Saya minum. Wah, mantap. Coba katakan dulu. Salam Aleikum Bishem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dicuplikan tadi teman-teman sekalian kita sudah menyaksikan sedikit terkait tentang Edis TV dan berbicara kepada salah seorang muslim mengenai apa? Mengenai minum kencing onta ya. Jadi teman-teman sekalian ini menarik sekali di mana seorang muslim dikatakan bahwa ya itu kan kebaikan, itu sesuatu yang benar. Artinya minum kencing onta itu saat sakit. Jadi kalau sakit minum kencing onta itu bisa sembuh. Dan itu ada beberapa buku juga kesaksian bahwa sembuh karena meminum kencing onta. Maka ditanya oleh Edis TV, ya, jikalau kamu saat ini sakit dan kamu disuruh untuk minum kencing onta, apakah kamu minum kencing onta? Dia mengatakan, saya meminumnya. Bahkan Edis TV berkata, jika memang ada medis, ada rumah sakit, ada dokter saat ini, tetapi ada kencing onta, kamu pilih yang mana? Apakah medis buatan kafir atau kencing onta? Juga dia bilang, saya lebih memilih kencing onta. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menyaksikan video ini. Tonton sampai selesai supaya teman-teman teredukasi. Tuhan Yesus memberkati. Artinya Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan, betul? Iya, untuk itu kan menjadi obat. Oke, Ya. berarti kalau umat muslim sakit sesuai dengan sunnah Rasul, maka orang Islam minum air kencing hewan, betul? Saya minum. Wah, mantap. Coba katakan dulu. Jikalau, oh sebentar, saya ganti dulu background saya yang keren ya. Nih, ini keren nih. Nah ya. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Mau ikut? Pasti ikut. Mau ikut dia, saudara-saudara. Yang mati kafir saya mungkin. Jadi Anda setuju bahwa kalau orang Islam itu tidak enak badan atau sakit, obatnya bukan ke rumah sakit tapi minum kencing ontak sesuai sunnah Nabi, betul? Tapi kalau sekarang medis kan sudah di mana-mana. Lebih bagus mana? Lebih bagus anjuran Nabi atau medis? Lebih bagus bikinan kafir atau dari Allah? Lebih bagus mana? Gantian ngomong bang. Silakan. Ya, andaikan ya sekarang ini medis tidak ada ya, dianjurkan sama Nabi Muhammad itu untuk meminum air kencing unta itu. Akan saya minum. Ini bagaimana ini bang? Dengar dulu bang. Cak, dengar saya. Begini cak. Lebih bagus mana? Lebih bagus mana cak? Minum air kencing onta sesuai sunnah Rasul atau medis buatan orang kafir? Ya, minum air kencing unta saja saya. Minum air kencing onta saja. Berarti kalau umat muslim di tahun 2025 sakit, maka lebih bagus pergi ke rumah sakit bikinan kafir atau mengikuti sunnah Nabi minum air kencing onta. Minum air kencing unta. Minum air kencing onta. Jadi begini cak, artinya Anda menyarankan kepada seluruh umat muslim
supaya di rumah sakit Muslim itu obatnya adalah air kencing onta. Betul. Kalau bisa iya. Ya tuh teman-teman, mantap kan? Nah, artinya Anda ini seorang penganut agama Islam yang kuat imannya. Ya, berpegang teguh kepada iman Anda. Seperti itu. Harus itu, Bang. Harus. Iya, jadi umat Muslim, ya nih, ini Saifullah ini contoh Muslim yang sejati nih. Oh, begitu. Harus itu. Tapi karena gini Bang, tapi gini Bang, hewan saja nggak mau minum air kencingnya Bang. Itu hewan. Oh ini manusia malah suruh minum air kencingnya hewan. Hewan itu tidak punya pikiran. Itu. Iya, justru Bang. Kata siapa hewan tidak punya pikiran? Gini Bang, hewan saja yang dia lebih rendah daripada manusia, ya, dia nggak mau minum air kencingnya Bang, nggak mau. Nah ini manusia Bang, minum air kencingnya hewan. Pasti akan saya minum karena itu sunnah. Sunnah. Ya, itu dianjurkan dalam Islam untuk orang sakit, ya. Apapun itu akan saya minum. Mantap. Ini berarti Anda itu bisa dibilang ya mantap lah. Ya sungguh-sungguh Anda percaya kepada Muhammad nih. Mantap Bang. Iya. Saya ini ya dalam Islam ya tidak akan pernah ya bisa dihasut oleh orang-orang yang oknum Kristen yang lain yang tak bertanggung jawab itu. Mantap lah. Artinya menurut logika akal sehat Anda minum air kencing itu bagus ya Bang ya. Tapi gini Bang. Bagus. Jadi ada salah satu fatwa atau keluaran daripada WHO, ya, Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia. Itu telah melakukan penelitian bahwa penyebab daripada penyakit MERS itu adalah dari air kencing onta yang diminum oleh orang-orang ini, jamaah-jamaah ini. Karena banyak orang saya sama medis tidak percaya. Oke, dia nggak percaya sama medis. Ya, lebih bagus ajaran Muhammad ya kan? Bah, betul itu harus. Coba anjurkan kepada kaum muslimin. Ya muslimin wal muslimat, mari kita membuat gebrakan minum air kencing onta. Silakan, coba yuk. Silakan yuk. Bang. Seandainya saya ada di Pakistan atau di Arab Saudi, pasti akan saya bicara. Karena di daerah saya ini tidak ada unta, Bang. Tidak ada di sini. Ada di kebun binatang. Tidak ada sini. Ada, Bang. Ada di kebun binatang. Mana ada? Loh, Abang pergi aja ke Taman Safari. Nah, banyak itu kebun binatang. Nanti. Banyak. Kalau saya, iya, tidak apa-apa. Kalau umpamanya saya batuk ya, saya tidak ke medis, minum air kencing unta saja. Wah, mantap ini teman-teman, mantap. Oke lah, saya hargai itu iman Anda ya, saya hargai, artinya begitulah memang yang harus Anda lakukan sebagai muslim. Nah, ini saya rindu terhadap saudara-saudara Anda yang sesama muslim juga ini. Mereka bilang, "Wow, ikut Nabi." Giliran suruh minum kencing onta mereka nggak mau. Betul kan? Daripada Anda, ya, saya tanya kepada Anda sekarang. Kok saya? Makasih Kak Remince, makasih Kak. Gimana? Tanya kepada Anda sekarang. Ya. Kristen menyembah Yesus, ya. Iya dong. Dasarnya. Ya. Kapan Yesus itu pernah mengaku Tuhan? Oh, ada dalam Bible. Mengaku Tuhan kapan? Ada dalam Bible. Mana? Mau saya bacakan? Tidak pernah Yesus itu mengaku sebagai dirinya itu Tuhan. Oh gitu. Bang Syaifullah punya Bible di rumah, punya Injil? Sebentar. Pertanyaan. Sebentar, ini saya jawab dulu satu-satu dong. Satu-satu saya jawab. Anda kan bertanya, mengeluarkan statement, tidak pernah Yesus ngaku Tuhan gitu kan? Ya. Apakah Anda pernah baca Bible? Nggak pernah. Kalau nggak pernah, tapi ngomong tak ya.
Ah, ini yang gawat ini Tayo. Aduh, repot nih. Kan abang yang tengok itu. Baik, kita bacakan ya Yohanes 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan nih. Saya bacakan ya. Ya, baca. Boleh. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Nih Yesus mengaku Tuhan. Ya, saya tanya sekarang pada Edisia. Apa? Kalau Anda yakin kepada Yesus, ya, yakin kan? Iya Mengikuti dong. apa yang diarahkan oleh Yesus, ya. Kenapa jika teman-teman Kristen kalau meninggal dunia, matinya tidak disalib, tidak digantung? Itu tidak menunjukkan keyakinan terhadap Yesus gimana? Itu kan di kitabnya abang itu katanya Yesus itu Oke. disalib. Baik, saya balikan dulu ya. Ini memang kayaknya ini dari Madura Pedalaman ini. Oke, baik. Gini, Bang. Abang tinggal di mana, Bang? Madura. Oh, masih Madura yang pedalaman, belum pernah keluar kota. Sering. Oh, sering keluar kota. Oke. Gini, Bang. Ini abang itu memiliki yang namanya logika atau kecacatan yang salah. Namanya logical fallacy atau kecacatan berpikir. Karena yakin kepada Yesus, maka matinya harus disalib seperti Yesus gitu. Nah, ini logika yang salah. Gini, Bang. Abang yakin kepada Muhammad? Yakin. Tahu nggak Muhammad matinya kenapa? Kenapa? Diracun. Maka kalau Anda yakin kepada Muhammad, Anda harus mati secara diracun juga gitu. Nah, pusing kan? Pusing kan? Pusing kan? Pusing ya. Sing pusing lah ya. Ini Bang. Karena itu ada lambangnya kan. Setiap ada salib pasti ada Yesus tantang gini. Bukan ya. Bang, abang bilang katanya tanda keyakinan itu kalau yakin kepada Yesus maka orang Kristen harus disalib juga seperti Yesus. Ini logika yang salah. Seperti salahnya logika kalau umat Muslim yakin kepada Muhammad maka harus mati juga secara diracun. Ini kan logika yang salah. Aduh, nanti saya bilang sama kawan saya juga yang orang Madura namanya Gus Wafi nih. Gus Wafi nih tolongin dulu nih, selamat nih saudara lu nih. Waduh, gimana nih?